Aku Heri Windy Anggara atau biasa dipanggil Heri. Kali ini aku sebagai sutradara dalam sebuah proses kolaborasi antara kelompok Sekali Pentas, Himato, dan Stickconverse. Kali ini kelompok Sekali Pentas mengambil tema percakapan selat, di mana selat itu dari puisinya Umbulan Nuvaranggi, yang dapat diartikan juga bahwa selat itu adalah lautan kecil yang menghubungkan antara dua daratan itu. Jadi dua daratan ini kami maksudkan itu sebagai Sekali Pentas dan Himatografi. Jadi bagaimana dalam kolaborasi kali ini membawakan puisi-puisi tentang Sanur yang lahir dari tahun 50 sampai tahun 2012. Yang tujuannya adalah bagaimana sebenarnya kehidupan puisi itu lahir gitu. Dari kacamata musik dari kelompok Sekali Pentas dan kacamata fotografi dari himatografi itu. Jadi bagaimana juga kemungkinan-kemungkinan yang hadir itu, bahwasanya dapat diketahui yang dulunya adalah Sanur itu sebagai mayoritas adalah petani rumput laut, yang kini sudah berubah menjadi yang seperti kita ketahui ada beberapa kafe, ada kano, jadi hiburan pantai gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang menarik yang dapat kami lihat baik dalam segi musik dan fotografi. Halo, perkenalkan nama saya Putra Pratama Adi, biasa dipanggil Adi. Saya di proyek kolaborasi ini, pagelaran ini sebagai manajer visual. Yang dimana saya mewakili dari himatografi untuk merespon karya-karya puisi di tahun 1950 sampai tahun 2000-an gitu pada intinya. Di proyek ini, di proyek percakapan selat ini, saya bersama kawan-kawan dari Sekali Pentas secara kolaborasi, saya dan Heri dan teman-teman di Sekali Pentas tidak pertama kali untuk melaksanakan proyek kolaborasi gitu. Tapi di kali ini, di proyek percakapan selat ini, saya bersama teman-teman di himatografi, yang mana unit kegiatan mahasiswa fotografi di Stikom Bali, yang berkesempatan untuk berkolaborasi dengan kelompok Sekali Pentas di proyek percakapan selat ini. Kalau dalam musik sendiri, kali ini Sekali Pentas itu agak sedikit berbeda dengan membawakan unsur-unsur musikal, yang dimananya biasanya Sekali Pentas kan lebih pada mencari sisi-sisi pemaknaan dalam puisi itu. Kali ini ada tambahan, selain juga menggali pemaknaan itu, tapi juga menggali bagaimana sih musik-musik yang hadir di era-era tersebut itu. Anggap saja di era 50-an musik apa yang lagi in itu, musik apa yang lagi diperdengarkan, hingga akhirnya menghasilkan suatu karya puisi. Dan tujuannya adalah untuk memancing memori audiens yang hadir. Jadi bagaimana ketika umpamanya ada penyair atau audiens yang lahir di tahun 50 dan sudah melihat Sanur, ketika mendengar musik-musik yang hadir kembali dengan genre-genre yang hadir di tahun 50, mereka akan mengenang memori itu, langsung connect gitu antara musik dan kenangan. Begitu pula dengan fotografi ini, tujuannya adalah mempersempit ruang lingkup imaji gitu. Karena biasanya kita kan ketika mendengar musik pantai atau apa-apa yang berbau tentang pantai dan kita tidak tahu itu pantainya di mana atau gambaran pantai itu seperti apa, kadangkala kita cocokologi apa yang pernah kita hadir gitu di pantai tersebut. Umpamanya kalau kita tidak pernah ke Sanur, mungkin saja gitu ketika ada musik berbicara tentang Sanur, karena kita tidak pernah ke Sanur, bisa saja yang kita nggak bayangkan di kepala itu adalah Kute gitu atau Lovina gitu, bisa saja itu. Nah, tujuan Himato ini adalah mempersempit lagi ruang imaji penonton, bahwa ketika dia sudah terbawa dalam suasana musikal, terus terbawa dengan suasana imaji yang pernah ia lakukan sebelumnya, ditambah lagi dengan gambar-gambar yang hadir, paling tidak mereka akan merasakan bahwa oh dulu Sanur seperti ini, oh dulu kehidupan di zaman itu seperti ini itu. Jadi hal-hal itu yang pengen diangkat dari kelompok Sekali Pentas dan himatografi ini gitu.
kami di hematografi ditunjuk untuk sebagai merespon karya-karya seni puisi ini, yang dimana nanti karya puisi ini bakal dinyanyikan menjadi sebuah musikalisasi puisi oleh kelompok seni pentas. Bagaimana secara visual gambaran sanur pada masa lalu yang dibandingkan dengan sanur zaman sekarang. Yang dimana proyek Percakapan Selat ini adalah proyek lintas disiplin, seni lintas disiplin, yang dimana di sana ada proyek seni fotografi, seni musik, dan seni karya tulis gitu. Saya dan Heri beberapa kali melakukan percakapan dan meeting untuk proyek Percakapan Selat ini, yang dimana Heri sebagai sutradaranya memberikan ide-ide yang sangat menarik untuk proyek Percakapan Selat ini, yang dimana kami harus merespon puisi-puisi dari tahun 1950 sampai tahun 2000-an gitu. Itu tantangan terbesar dari kami dari hematografi untuk menggambarkan secara visual sanur yang tahun 1950 itu dengan sanur yang sekarang gitu. Yang dimana puisi itu ditulis pada tahun 1950 jelas berbeda dengan gambaran sanur pada tahun 2020-an sekarang ini, 2023 terutama. Kami harus, yang dimana kami awalnya di teman-teman hematografi tidak sedikit lah yang tahu tentang puisi gitu, gimana caranya. Itu tantangan terberat kami untuk membreakdown semua puisi-puisi itu, bagaimana cara kami memvisualisasikan puisi itu biar tidak salah interpretasinya jadinya gitu, tidak salah kami mengartikan maksud dari puisi-puisi tersebut gitu. Adapun beberapa puisi yang kami bawakan itu ada 7 puisi yang semuanya itu dipecah lagi, digali pemaknaan lagi tersendiri oleh Sekali Pentas dan Himato gitu. Yang diantaranya ada puisi Sanur karya Nyoman Bawo, itu ditulis tahun 1957. Lalu ada puisi Sanur karya Ketut Nene, itu ditulis tahun 1966. Lalu ada puisi Pura Mertasari karya Made Sukade, itu ditulis tahun 1973 sampai 76. Lalu ada puisi Sanur Purnama karya Hartanto, ditulis tahun 1989. Ada puisi Sindu karya Arif B. Prastio, ditulis tahun 1995. Ada puisi Senja di Pantai Sanur karya Lilik Mulyadi, ditulis tahun 2012. Jadi 7 puisi itu kami coba gali lagi apa potensi-potensi yang hadir gitu. Jadi dari segi Himato menggali lagi secara dokumentasi foto, video, dan ambience yang hadir, itu Sekali Pentas menggali dengan cara musikal. Setelah saya dan Heri berdiskusi gitu, kami menentukan bagaimana jalannya, seperti apa pegelaran ini. Kemudian saya bersama tim di hematografi melakukan perancangan-perancangan, yang mana kami di awal mulanya kami membedah puisi itu sesuai dengan kami bertanya dengan teman-teman di kelompok Sekali Pentas, terutama di Heri sebagai sutradaranya. Kami nanya maksud dari puisi itu apa gitu maksudnya. Kemudian setelah kami dapat inti-intinya, baru kami melakukan riset gitu. Terutama karena puisi-puisi ini tentang sanur gitu, kita mengangkat memori-memori sanur gitu. Selama 2 minggu kita bersama tim di hematografi untuk pergi ke sanur gitu, untuk meriset apa yang terjadi di sanur pada saat ini. Karena di sanur pada saat ini itu banyak sekali perubahannya dibandingkan pada saat puisi itu ditulis gitu. Dimana sekarang pada sanur pada saat ini ya banyak pembangunan, banyak kafe, banyak pedagang gitu. Yang dimana mungkin sanur pada saat tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an itu bangunan-bangunan itu masih relatif dikit gitu. Mungkin ada pembangunan besar, mungkin cuma Hotel Bali Beach gitu. Yang dimanapun sekarang tahun 2023 ini Hotel Bali Beach pun tidak ada gitu. Setelah kami meriset itu selama 2 minggu, kurang lebih kita setiap hari pagi, siang, sore, malam kita ke sanur untuk melihat gimana keadaan sanur. Kemudian kami menyusun jadwal gitu bersama teman-teman di hematografi untuk mengambil gambar. Yang dimana kami dari 10 orang tim gitu dari hematografi, tim utamanya untuk mengambil gambar itu membagi jadwal. Yang dimana kita harus memenuhi foto sanur itu. Yang dimana tantangan terberatnya adalah bulan purnama. Dimana bulan purnama itu tidak terjadi setiap hari gitu.
yang dimana sebulan itu cuma terjadi sehari gitu. Itu tantangan terberat kami di bulan purnama untuk mengambil foto bulan purnama gitu. Kemudian setelah kami melakukan itu semua, meriset dan mengambil foto itu, telah terkumpul, kita mendeadline-kan selama 2 bulan, 3 bulan kami membuat, mengambil gambar itu semua, kami mengumpulkan hasil-hasil karya itu, kemudian kami kurasi gitu. Kami kurasi foto-foto mana yang cocok untuk dipadukan oleh puisi 1 dan puisi 7-nya nanti gitu. Yang dimana banyak banget foto yang ada gitu, kemudian kita mengkurasi bersama-sama berdasarkan puisi dan lagu yang aransemen sudah dibuat gitu, biar sama seirama dan menjadi sebuah pagelaran yang bagus gitu, sebagai pagelaran yang enak disajikan oleh kami gitu untuk penonton pada saat itu. Proses penggarapan lagu itu yang pertama itu tentu mencari pemaknaan. Jadi dari mencari pemaknaan itu lalu coba dikombin dengan aransemen yang hadir. Umpamanya saya kasih contoh itu 1950-an itu kan yang lagi in adalah musik-musik jenis Frank Sinatra dan lainnya gitu. Jadi mencoba membawakan gagasan musikal itu ke dalam genre yang dimainkan oleh Frank Sinatra itu. Jadinya mengkombin itu, mengkolaborasikan antara ide-ide itu, dan terbentuklah sebuah aransemen yang kalau kita dengar itu seperti tahun-tahun 50-an itu. Lalu puisi-puisi ketika tahun 80-an, 60, 70-an itu yang mungkin hadir klasik rock gitu. Kami membawakan juga. Jadi proses pembuatan musik ini tidak jadi satu genre itu. Jadi ada beberapa genre yang kami ambil seperti bossas itu, jazz, klasik rock, bahkan Melayu, groovy itu, pop. Jadi apa-apa yang hadir di era-era itu yang kami angkat untuk jadikan sebuah musikalisasi puisi. Jadi ketika didengar mungkin pendengar mungkin akan merasa kenapa genrenya jadi labil gitu. Ya memang sengaja kami buat labil untuk mengesankan bahwa ini menurut era tahun gitu. Dan ada juga yang aku kayak merasa mendengar musik ini ketika aku masih kecil ya. Ya memang itu kejaran kami. Jadi bagaimana bahwa penonton itu terpancing memorinya gitu. Memori itu bisa membuat kita menjadi plagiat, atau memori itu bisa membuat kita menjadi lebih cerdas dalam mencari kemungkinan yang hadir dalam kesenian. Pada saat proses pembuatan foto itu, kami pun meriset juga teknik-teknik foto pada zaman tahun 50 sampai tahun sekarang gitu. Karena dari tahun 50 sampai tahun sekarang teknik-teknik foto itu berbeda. Dan secara pengambilan gambar pun berbeda pasti, di mana di tahun 50 masih menggunakan kamera analog, dan zaman sekarang itu udah ke era digital gitu. Itu tantangan terberat kami, gimana kami menselaraskan teman-teman yang sekarang itu untuk melihat teknik-teknik foto, angle-angle kamera di tahun 50-an yang dimana di situ masih menggunakan kamera film, bukan kamera digital zaman sekarang gitu. Itu proses-prosesnya yang kami lakukan untuk meriset teknik-teknik foto pada saat itu, dan dipadu-padakan dengan era digital sekarang gitu. Jadi di awal pintu masuk itu kami tidak pakai pintu masuk penonton umumnya, tapi kami pakai ruang bawah untuk biasanya artisnya masuk gitu ya, atau pementasnya masuk itu. Jadi itu kami jadikan pintu masuk untuk penonton. Dan di sana juga langsung dilihat bagaimana sih sanur itu gitu. Dan bagaimana juga kami mencoba menyerang beberapa indera yang hadir gitu. Jadi kami juga pakai bau-bauan seperti bau-bau amis laut itu, dan juga lumpia gitu untuk kesan-kesan bahwa itu sanur hari ini gitu. Dan saya buat panggung arena, jadi sekali pentas di tengah-tengah pas di senternya, lalu dikelilingi oleh foto-foto gitu, kamera foto, dan audiens itu bebas melihat foto-foto lalu duduk di mana saja. Jadi anggaplah kita menonton film barat yang pakai subtitle gitu kan. Kadangkala kita melihat video, kadangkala kita membaca teks gitu.
Jadi dari segi mana kita melihat kesana imaji kita gitu. Jadi anggaplah kita menonton gambarnya, imaji kita jelas ya hasil gambar itu. Tapi ketika satu sisi kita hanya fokus pada membaca teks yang hadir, imaji kita lebih dari gambar justru, atau lebih sempit atau bisa lebih luas dari gambar yang hadir itu. Karena kan itu bagaimana cara sudut pandang kita menikmati sebuah kesenian. Di awal pintu masuk penonton itu kami suguhkan foto yang sangat besar gitu di atas, dan di kanan kiri pun ada beberapa foto itu tentang Sanur, yang dimana foto yang sangat besar itu kurang lebih ukurannya 2 meter kali 3 meter itu kita taruh di atas gitu, supaya penonton itu baru masuk ke arena pertunjukan, ke ruang pertunjukan, melihat inilah Sanur gitu. Maksudnya dimana juga di sana ada beberapa, kita meletakkan elemen-elemen properti-properti yang melambangkan Sanur, seperti ada kanau, seperti ada dayung, seperti ada pancing, dan kita membuat instalasi layar gitu, layar sampan gitu. Dan kita juga memberikan wangian-wangian Sanur gitu, ibaratnya bobo amis Sanur gitu, di mana kami meletakkan rumput laut yang ada di sekitar panggung supaya audiens penonton pertunjukan bisa merasakan bau Sanur gitu. Dan juga kita menempatkan ada seorang ibu-ibu berdagang lumpia di dalam itu, supaya orang penonton itu masuk dan langsung merasakan ini Sanur gitu. Ini Sanur, dan mendengar ambience tentang Sanur, dan mendengar juga musik sekalisasi puisi yang dibawakan oleh kelompok Sekalisasi Pentas, dan puisi yang bertemakan Sanur begitu. Secara hasil pertunjukan kita masih jauh dari sempurna sebenarnya. Banyak hal yang perlu kita revisi lagi, banyak hal yang perlu kita dalami lagi. Tapi secara general kita semua happy gitu. Kita bisa berkesempatan, apalagi terutama di hematografi, secara happy, secara senang bisa berkolaborasi dengan seni lintas disiplin seperti musikalisasi puisi, seni tulis, seni puisi gitu. Dan dimana juga di pertunjukan itu kita ada videonya juga, mapping, dan pertunjukan ini juga dibuat secara digital juga oleh teman-teman dari Sticonverse. Banyak pihak yang terlibat dalam pertunjukan Percakapan Selat ini, dan mungkin kita kedepannya bakal tidak berhenti di sini untuk berkolaborasi kembali gitu. Harapan kami semua di hematografi bersyukur sudah bisa diajak untuk bergabung dalam proyek kolaborasi Percakapan Selat ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk berkolaborasi dan membuat karya seni yang lebih bagus lagi ke depan oleh teman-teman hematografi, kelompok Sekalisasi Pentas, dan bahkan secara digital oleh teman-teman Sticonverse ini. Juga cemas pada senja yang bergerak.